Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Ramadhani dari SMP Negeri 2 Gebang. Saya akan membacakan satu cerpen berjudul Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisa Nauren. Nadine adalah seorang anak gadis yang duduk di kelas 7 SMP. Nadine anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adiknya laki-laki masih duduk di bangku sekolah dasar. Nadine tinggal bersama keluarganya di lereng gunung, yaitu di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kanan dan kiri rumahnya adalah hamparan kebun yang tumbuh menghijau. Kemudian, ada sebuah aliran sungai kecil yang airnya sangat jernih dan dingin. Kehidupan keluarga Nadine sederhana. Mereka makan memanfaatkan hasil berkebun seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bapaknya seorang supir bus antar kota, sedangkan ibunya bekerja di kebun tetangga. Penghasilan orang tuanya sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah. Masyarakat di tempat mereka tinggal jarang yang melanjutkan sekolah. Apalagi untuk anak perempuan, biasanya setelah lulus SD atau SMP, mereka membantu di kebun. Hari ini tanggal 21 April bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Di sore hari yang cerah dan udara yang sejuk, Nadine duduk termenung di belakang rumahnya. Di atas bangku panjang yang terbuat dari bambu, Nadine terdiam. Tatapan matanya jauh tertuju ke arah hilir sungai dengan gemercik air. Di atas bangkuannya terdapat sebuah buku yang berjudul Sisi Lain Kartini. Buku ini pemberian dari Paman Nadine tahun lalu, saat Nadine mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Nadine anak yang cerdas. Hampir setiap tahun dia menjadi juara kelas. Nadine terinspirasi dengan perjuangan Kartini yang memberikan kebebasan untuk kaum perempuan agar mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Bu, apakah aku boleh punya cita-cita menjadi dokter? Nadine balik bertanya pada ibunya. Ya boleh dong sayang, makanya ibu dan bapak berjuang keras agar kamu dan adik-adik bisa sekolah dan mencapai cita-cita kalian. Ibunya memberi semangat. Tapi kan Bu, sekolah zaman sekarang biayanya sangat mahal. Dan masyarakat di sekitar kita jarang yang melanjutkan sekolah. Apalagi untuk anak perempuan Bu. Tukas Nadine. Anakku, tugasmu adalah belajar yang rajin dan berprestasi. Untuk masalah biaya, biarlah menjadi tugas bapak dan ibu. Untuk masalah kebiasaan masyarakat kita yang anak perempuannya jarang melanjutkan sekolah, biarlah itu menjadi pilihan mereka. Masa depanmu ada pada pilihanmu, nak. Ibu yakin bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak, sayang. Ibunya menjelaskan. Iya ya Bu, aku ingin menjadi seperti Kartini yang membawa perubahan positif untuk kaum perempuan Bu. Imbuhnya. Lalu mereka masuk ke rumah dengan tersenyum. Ayah Nadine saat ini sedang bekerja di Jakarta. Pada jam istirahat, beliau membeli minuman ke sebuah minimarket. Setelah membayar di kasir, beliau keluar dan tiba-tiba melihat seorang ibu yang berteriak meminta tolong. Ternyata ibu tersebut dijamret. Saat turun dari mobilnya, datang seorang lelaki bertopi yang merebut paksa tas ibu tersebut. Ayah Nadine yang melihat lelaki tersebut lari, dia kemudian langsung mengejar lelaki tersebut dan berusaha merebut kembali tas milik ibu tersebut. Ayah Nadine berhasil merebut kembali tas tersebut, tetapi lelaki bertopi lari entah kemana. Tas tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Ibu tersebut mengajak ayah Nadine duduk di bangku di depan minimarket. Ibu tersebut berterima kasih kepada ayah Nadine, lalu memberikan beberapa lembar uang kepada ayah Nadine. Tetapi ayah Nadine menolaknya. Siapa nama Bapak? Tanya ibu tersebut. Nama saya Randy, Bu. Ucap Pak Randy. Oh, Pak Randy. Perkenalkan, nama saya Olivia Maharani. Bapak tinggal di Jakarta? Ucap Dr. Olivia. Rumah saya di kampung, Bu. Saya bekerja di Jakarta ini hanya sebagai sopir bus.
Ucap ayah Nadine. Oh gitu, kalau saya kebetulan dokter Pak. Saya dinas di rumah sakit, ucap dokter Olivia. Wah, jadi ibu ini seorang dokter ya? Pak Randy memastikan. Ekspresi wajahnya tampak sumringah. Iya betul Pak, memangnya kenapa Pak? Tanya dokter Olivia. Tidak apa-apa Bu. Saya jadi teringat anak saya yang bercita-cita ingin menjadi dokter, kata ayah Nadine. Wah, cita-cita yang mulia itu. Pasti Bapak bangga dengan anak Bapak, ucap dokter Olivia. Iya Bu, saya bangga. Tapi dengan kondisi ekonomi keluarga saya ini, rasanya tidak mungkin saya bisa membiayai anak saya kuliah kedokteran Bu, jawab ayah Nadine. Setiap anak berhak mempunyai mimpi dalam hidupnya. Percayalah Pak, jika kita yakin, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk meraihnya. Bu Dr. Olivia menjelaskan. Kalau Bapak berkenan, saya ingin bertemu dengan anak Bapak, imbuhnya. Tentu saja boleh Bu, anak saya juga pasti bangga, pasti senang bertemu dengan ibu dokter, kata ayah Nadine. Mereka berdua menyepakati untuk bertemu di kampung halaman Pak Randy minggu depan. Dr. Olivia adalah dokter spesialis paru-paru. Dia menangani pasien-pasien yang mengalami kasus COVID-19 dengan sangat ramah dan penuh kasih sayang. Dr. Olivia juga merupakan ketua Yayasan Pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Yayasan tersebut dikelola bersama rekan-rekan dokter lainnya. Hari Minggu Dr. Olivia berkunjung ke rumah Pak Randy. Dia disambut hangat oleh keluarga Pak Randy, termasuk Nadine yang sejak pagi tadi menunggu kedatangannya. Mereka berbincang sambil menikmati singkong rebus dan teh manis yang disajikan oleh istri Pak Randy. Nadine, Bapak pernah bercerita, katanya kamu ingin menjadi dokter ya? Tanya Dr. Olivia. Iya betul Bu, tapi aku ragu apakah aku bisa mencapai cita-citaku itu Bu. Karena budaya masyarakat di sini jarang yang anak perempuan yang melanjutkan sekolah. Dan juga kondisi ekonomi keluargaku tidak mampu Bu, ucap Nadine dengan nada sedih. Nadine, Raden Ajeng Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Beliau berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi kamu harus tetap semangat untuk meraih cita-citamu ya. Dr. Olivia menjelaskan. Tapi bagaimana dengan biayanya Bu? Sekolah kedokteran kan sangat mahal, tukas Nadine. Untuk masalah biaya, kamu tidak usah khawatir ya. Saya akan ajukan kamu untuk mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pendidikan yang saya kelola bersama teman-teman, ucap Dr. Olivia. Beneran Bu? Saya mau diajukan untuk dapat beasiswa, Nadine memastikan. Iya betul Nadine, saya akan ajukan kamu untuk mendapatkan beasiswa dari mulai SMA sampai dengan kuliah kedokteran. Jadi kamu harus rajin belajarnya ya, supaya nilai sekolahmu bagus, ucap Dr. Olivia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter, Ibu sudah membantu aku untuk meraih mimpiku, kata Nadine sambil menghampiri Dr. Olivia lalu kemudian memeluknya dengan bahagia. Seluruh keluarga Nadine bersyukur bahagia. Bahkan sang ibu sampai meneteskan air matanya. Sekian dari saya, SMP Negeri 2 Gebang, terus bergerak, meraih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.